Tiga pengendara motor tewas usai ditabrak sebuah truk di Pasuruan, Jawa Timur sore tadi. Rem truk diduga tidak berfungsi saat melintas di jalan menurun dalam kondisi hujan lebat. Tiga pengendara motor tewas ketika usai ditabrak sebuah truk di Desa Karangsentul, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa sore. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat sebuah truk melaju kencang dari Pasuruan menuju Pasar Pan saat hujan lebat. Namun saat di jalan menurun, truk oleng dan menabrak dua motor dari arah berlawanan. Kecelakaan diduga karena rem truk yang bermasalah. Terlebih truk melaju kencang saat kondisi hujan. Karena hujan deras, dia berusaha mengerem, tapi ternyata remnya meledos atau blong. Ketika rem blong itu dia bingung dalam kondisi hujan, berusaha mengendalikan kemudi tapi tidak bisa, akhirnya kendaraan oleng ke kanan. Nah, ketika oleng ke kanan dari arah berlawanan ada dua kendaraan, yang satu berboncengan, satunya tidak berboncengan. Sopir truk diamankan di Mapolsek Gondang Wetan, sementara kendaraan dibawa ke pos lantas sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, bus pariwisata yang membawa puluhan penumpang terjun ke jurang sedalam 50 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Satu unit bus pariwisata yang membawa puluhan penumpang rombongan karyawan kafe tujuan Bandung Pangandaran terjun ke jurang di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa dini hari. Bus tersebut nyaris masuk ke dalam jurang sedalam 50 meter, namun tertahan akar pohon bambu sehingga badan bus tidak jatuh hingga ke dasar jurang. Akibat kejadian itu, bagian depan bus rusak terhantam pepohonan. Kanit Lantas Polsek Kadipaten Polresta Tasikmalaya, Ibtu Edi Suprayitno mengatakan kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena supir hilang kendali. Saat kejadian kondisi aspal licin dan jalan menurun tajam. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun banyak penumpang syok akibat kejadian itu. Puluhan penumpang selanjutnya dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan ke Pantai Pangandaran. Ini rombongan pariwisata dari Bandung menuju Pangandaran, dan cuaca pada malam itu gerimis, licin, dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai. Dan pada jalur yang benar, karena medannya turun dan nikung, pada saat itu direm, ban posisi belok kanan, namun karena licin jadi kendaraan ini terus berjalan ke depan, sehingga dengan pelan-pelan masuk jurang. Pak, proses evakuasi bus masih berlangsung hingga Selasa siang. Petugas kesulitan mengevakuasi bus hingga menurunkan 3 unit mobil derek lantaran medan yang cukup curam. Sementara untuk mengurai arus lalu lintas yang sempat terganggu, polisi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan bersiaga di lokasi kejadian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 3 pekerja tambang emas ilegal tewas tertimbun longsor saat menggali di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Proses pencarian korban secara manual lantaran sulitnya akses menuju lokasi. Tim penyelamat mengevakuasi jasad penambang emas ilegal yang tertimbun tanah longsor di Desa Olong Hanangan, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. 3 pekerja tambang ditemukan tewas tertimbun material longsor di lokasi galian dengan kedalaman 12 meter. Sulitnya akses menuju lokasi membuat evakuasi korban dilakukan manual dan menggunakan alat seadanya. Penyidik Satreskrim Polres Murung Raya, Kalimantan Tengah menetapkan tersangka mandor kepala berinisial RB yang mengatur jalannya kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat semprot di lokasi tambang. Kita menetapkan 1 orang tersangka atas nama inisial R. Itu merupakan mandor yang melakukan pekerjaan di lahan yang longsor tersebut. Terhadap saudara R ini kita kenakan pasal 359 KUHP dan pasal 158 Undang-Undang Minerba. Adapun untuk ancaman hukuman itu maksimal 5 tahun penjara.
Sebelumnya Senin malam, 3 penambang emas ilegal dilaporkan tertimbun longsoran saat menggali terowongan bawah tanah. Dinding tanah retak dan longsor menimbun seluruh penambang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, demo lanjutan warga Jurumudi Kecamatan Banda, Tangerang kembali ricuh. Kericuhan dipicu oleh massa yang dihalangi petugas saat akan bertemu Wali Kota Tangerang. Hari kedua demo lanjutan warga Jurumudi Tangerang kembali ricuh di ruang lobi kantor Wali Kota Tangerang Selasa siang. Massa menggelar orasi di depan gedung pemerintah setempat menyampaikan aspirasinya kepada Wali Kota. Namun Wali Kota Tangerang bergeming. Aksi kejar-kejaran pun mewarnai demo. Massa yang berhasil menjebol pintu gerbang berlarian memasuki ruang kerja Wali Kota Tangerang. Petugas pun menghadang massa. Kedua pihak terlibat saling dorong dan cekcok adu mulut. Kenapa kita hari ini langsung berupaya memaksimalkan diri untuk masuk ke ruangan Wali Kota? Karena mulai dari kemarin kita menyampaikan aspirasi, sepertinya memang pemerintah daerah Kota Tangerang abai terhadap persoalan yang saat ini sedang disampaikan aspirasinya oleh masyarakat. Sampai dengan saat ini sepertinya memang Wali Kota juga terkesan tutup mata terhadap persoalan yang ada. Kami dari masyarakat, korban penggusuran, hanya berharap satu dari pemerintah. Pemerintah hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat dan bisa melakukan upaya-upaya intervensi ke pemerintah pusat. Artinya agar persoalan yang ada bisa cepat terselesaikan. Hanya itu. Kita berharap PUPR membalas surat kita atas gugatan kita dan intervensi pemerintah daerah ke pemerintah pusat ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Emang harga yang ditawarkan dari pemerintah pusat ini berapa? Sampai saat ini memang kita masih nilainya 2,6 juta. Kita melakukan gugatan, tapi alhamdulillah kita dibuka ruang untuk mediasi. Demo yang digelar warga Jurumudi Kecamatan Benda tersebut adalah untuk menuntut pembayaran rumah mereka yang terkena penggusuran proyek tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polda Sulawesi Tenggara menangkap 5 koordinator aksi unjuk rasa yang berujung perusakan di PT VDNI Senin kemarin. Kelimanya diduga menjadi penggerak demonstrasi berujung aksi anarkistis. Lima koordinator aksi yang ditangkap polisi merupakan pendamping serikat buruh dalam aksi unjuk rasa anarkis di PT VDNI. Buntut aksi demo anarkis pada Senin kemarin, sejumlah fasilitas pabrik milik PT VDNI rusak. Beberapa kendaraan seperti dump truck dan eskavator dibakar massa. Kelima orang yang ditangkap Polda Sulawesi Tenggara bukan karyawan PT VDNI. Kami mengamankan 5 orang yang diduga sebagai penggerak atau korlap dari unjuk rasa yang berakhir anarkis di VDNI. Terus sekarang gimana? Sementara diperiksa atau gimana? Saat ini lagi diperiksa, kita mendalami keterlibatannya dalam unjuk rasa kemarin. Jika yang bersangkutan ada unsur pidananya maka akan kami proses, tetapi jika tidak maka akan kami lepaskan. Sementara itu, situasi pabrik Virtue Dragon Nickel Industry atau PT VDNI Konawe, Sulawesi Tenggara yang sempat memanas pada Senin malam kini kondusif. Puing-puing sisa pengerusakan dan pembakaran, puluhan truk dan alat berat hangus dibakar massa pada demo anarkis Senin kemarin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, iNews melaporkan. Senin 14 November kemarin, sejumlah massa membakar bangunan, kendaraan hingga alat berat di pabrik Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara. Karyawan pabrik menuntut kenaikan upah dan pengangkatan karyawan tetap. Massa merusak pos pengamanan di pintu masuk kawasan. Akibatnya, kaca pos pecah dan fasilitas di dalam pos rusak. Massa juga terlibat bentrok dengan petugas keamanan kawasan industri. Kemarahan massa diduga dipicu aksi anarkis para petugas keamanan saat membubarkan kerumunan. Jadi mereka ini katanya memperjuangkan hak-hak guru. Cuma saya tanya guru yang mana? Gitu.
Ya, sedangkan di sini mereka dilempari oleh para buruh. Gitu. Ini yang tadi yang masih bertahan di sini adalah dari UNAHA. Jadi serikat pekerja dari UNAHA. Nggak tahu apa yang diperjuangkan mereka ini. Itu katanya perjuangannya untuk menuntut yang 3 tahun belum ada kejelasan jadi tenaga kerja tetap, ini yang tuntut sama kenaikan upah. Polisi mengamankan lokasi sekitar kawasan industri untuk mencegah adanya aksi susulan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Habis. Selesai.